pre dan pos. Yang di Benar. perusahaan itu berarti enggak bisa bisa. cover ya meskipun sudah rawat Benar, inap. ya, cuma Oke. Sorry gak jelas tapi ya. ya, thank you. Oke. Ada yang butuh pertanyaan lagi? Kalau mau tahu tentang canvassing nanti minggu depan ya sama Cindy ya. Oke. Thank you teman-teman yang udah sharing. Oke, sekarang waktunya adalah dararareng. Speaker time oleh Billy Danuharja. Oke, ada sandepan ya. Oke, kita lihat sandepannya dulu ya. Close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. For the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. This colors in my hand, a million dreams keeping me going. The world could be not the one I see. A million dreams gone on the page. For the world we're gonna know. However small, let me be part of it all. Please welcome Billy Danuharja. Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Dahsyat, panas. Wah, oke, thank you. Silakan duduk teman-teman. Wah, kantor ini benar-benar energinya luar biasa Billy ya. Danuharja, Dari tadi saya dengerin. Oh, ini CR-nya. Thank you buat Billy. Oh, oke, thank you, C. Thank Udah you. menyempatkan. Oke, siap. Sorry Thank you. ya, nggak bisa join karena lagi di Europe. Nah, nggak apa-apa, C. Kalau nggak bisa joinnya lagi jalan-jalan. Thank you ya, C, atas undangannya ya. Semoga hari ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman. Thank you. Oke, thank you ya, C. Oke, teman-teman,
saya suka sekali kantor yang energinya istimewa ya teman-teman ya. Saya beberapa kali jadi pembicara teman-teman. Ada yang beberapa kantor itu kalau udah malam tuh agak ngantuk gitu ya teman-teman ya. Jujur aja teman-teman ya. Tapi di sini energinya 110 teman-teman ya. Tepuk tangan buat teman-teman semua ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Oke saya cerita dulu ya teman-teman ya. Saya adalah generasi Z teman-teman ya. Atau teman-teman biasanya singkat Gen Z gitu ya. Teman-teman pasti sering dengar kan. Wah ya tuh. Teman-teman pasti kepikiran gitu ya. Wah kalau agency itu males ya. Agency itu wis pokoknya mau enak sendiri kan gitu kan. Loh jujur teman-teman. Karena agency saya janji semua teman ya. Jadi saya mengerti sekali teman-teman. Struggle-nya teman-teman gitu ya. Dan itu saya alami sendiri teman ya. Mau banyak banget. Mau cuma perintilan juga. Ya seperti itulah agency teman-teman ya. Tapi hari ini yang saya mau ceritain gitu teman-teman ya. Oh ternyata agency itu bisa sukses di bisnis prudensial teman-teman. Oke teman-teman ya. Oke jadi materi saya teman-teman hari ini saya beri judul Young, Bold, and Insured. The Journey of a Gen Z Insurance Planner. Oke teman-teman. Sebelum saya kasih sedikit materi teman-teman. Saya boleh ya teman-teman ya cerita. Mungkin teman-teman ada yang tahu background saya teman-teman. Ada yang tahu cerita saya teman-teman? Belum pernah ya? Boleh saya cerita sebentar ya teman-teman ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Billy Danuharja teman-teman ya. Saya join di Prudential sejak Koko. Di Prudential nggak ada susu. Ya. Kita semua setara. Oke teman-teman, perkenalkan teman-teman, nama saya Billy Danuharja teman-teman. Saya join di Prudential sejak saya mahasiswa teman ya. Tepatnya saya semester 4 teman-teman ya. Saat itu umur saya masih 19 tahun teman-teman. Jujur teman-teman ya. Saya sendiri teman-teman sebagai leader. Saya juga gak kepikiran kok teman-teman ngerekrut anak umur 19 tahun. Jujur aja teman ya. Gak menarik, gak punya market. Jelas lah teman ya. Tapi saya beri apresiasi terbesar untuk leader saya teman ya. Orang yang sedikit gila gitu ya. Umur 19 tahun direkrut gitu teman ya. Oke teman-teman. Sebenarnya simpel sih teman-teman. Bill kenapa sih kamu join ya? Waktu itu umur 19 tahun. Saya ini kuliah pulang main Mobile Legends. Setiap hari seperti itu teman ya. Sabtu Minggu pacaran. Ya, saya adalah ordinary kid teman-teman ya. Enggak ekstra. IPK-nya 4. Enggak teman-teman. IPK saya 5 dibagi 2 ya. Oke. Karena kebetulan saya ini bosen teman-teman ya. Tapi kebetulan gini teman-teman. Saya memang dari muda itu suka jualan, suka bisnis sesuatu gitu ya. Saya pernah coba waktu kuliah saya buka clothing line teman-teman ya. Tadi sempat lihat di Sandepan, saya sempat buat satu brand baju, invest teman-teman ya. Kok punya uang Bill? Ya uang tabungan aja teman-teman. Tapi nggak banyak teman-teman ya. Tapi kebetulan juga gagal. Tapi ya karena bosen kuliah teman-teman. Karena saya merasa kuliah itu gampang banget. Jujur ya teman-teman ya. Kalau saya mau juga IPK bisa 4,5 teman-teman. Tapi saya memutuskan untuk IPK-nya di bawah 3. Ya teman-teman ya. Tapi benar teman-teman, saya nggak lagi menyombongkan, tapi menurut saya kuliah itu nggak terlalu susah. Karena saya ini punya banyak waktu luang teman-teman. Kebetulan saya ini kuliah finance teman-teman ya. Bukan yang gampang banget, mungkin bukan manajemen bisnis gitu ya teman ya. Tapi nggak terlalu susah sampai gimana gitu ya. Saya punya banyak waktu luang, kebetulan Budi Karyo, leader saya itu teman-teman, itu adalah agent keluarga besar saya. Bisa bayangin ya teman ya. Keluarga besar saya itu semuanya beri sama ke Budi Karyo, ya. So, ketika saya pertama kali join yang saya pikirkan adalah keluarga besarku ini udah punya semua. Mau tak tawari siapa lagi gitu ya teman ya. Tapi gini teman-teman. Saya ini selalu punya satu doktrin teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau punya anak ya teman ya, kalau pengen jadi pengusaha ya. Papa saya sejak saya sangat kecil sekali, papa saya itu selalu ngomong gini, "Nak, kalau kamu mau kaya, kamu nggak boleh kerja ikut orang." Bukan berarti jelek ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang masih kerja ikut orang, masih jadi karyawan, it's okay teman-teman ya. Tapi kebetulan omongan papa saya gitu teman-teman ya. Dari saya kecil, saya remaja, sampai saya kuliah, sampai saya dewasa, doktrin itu selalu dikatakan beliau.
Bukan berarti beliau membenci kerja ikut orang, teman-teman, enggak. Karena beliau pernah kerja ikut orang, teman-teman, jujur aja. Karena beliau kerja ikut orang berpuluh-puluh tahun, teman-teman, dan enggak pernah kaya. Oke, suatu saat beliau memutuskan untuk buka usaha sendiri, ternyata teman-teman ya, dalam waktu 5 tahun papaku kaya raya. Bener teman-teman, kaya raya ya. Waktu saya muda, waktu saya kecil lah ya, sekarang juga masih muda soalnya gitu ya. Waktu saya kecil, saya ini bahkan nggak pernah angkat tas, bisa bayangin ya Pak ya. Saya nggak pernah angkat tas saya sendiri, karena keluar sekolah itu udah diangkatin supir teman-teman ya. Saya pernah mengalami kehidupan yang sangat cukup mewah menurut saya teman-teman ya. Ya tapi seperti story klasik pada umumnya pengusaha ya teman-teman. Ya bisnis pasang surut teman-teman ya. Sejak tahun 2008 karena krisis moneter, krisis global, papa saya bangkrut teman-teman. Oke, papa saya kaya di waktu 98, papa saya bangkrut 2008. Ya, Tuhan itu adil teman-teman. So gini loh teman-teman. Yang saya mau ceritain adalah gini teman-teman. Saya ini pernah kaya teman. Tapi juga pernah melarat sekali teman ya. Melaratnya sampai gimana sih Bil? Karena waktu SMA saya ingat banget teman-teman, saya ini bahkan nggak bisa beli beras. Bayangin ya teman ya, beras itu dikasih sama tante saya. Ya, jadi saya mengerti sekali susahnya seperti apa teman-teman ya. Mama saya itu sampai pergi harus ke Kalimantan, buka usaha lagi dan lain-lain teman ya. Tapi it's okay, buat saya itu it's okay teman-teman ya, karena saya tahu teman-teman kalau saya ini nggak berdamai dengan hal itu, saya nggak akan bisa kemana-mana teman. Mungkin saya hari ini nggak bisa sharing ke teman-teman gitu ya, yang luar biasa ini, tepuk tangan teman-teman. Oke, saya coba teman-teman waktu muda saya coba ya, nyoba IO, nyoba apapun lah teman-teman yang saya coba. Tapi pure teman-teman, bukan karena apa-apa teman-teman, karena saya ini bosen teman. Bosen karena rutinitas tuh kuliah pulang. Tahu nggak teman-teman kenapa? Ayo tebak Bu, kenapa? Kok aku kuliah pulang? Bukan. Gak punya duit ku. Paham ya ku? Karena tapi ini menurut saya bersyukur ya teman ya. Mungkin kalau saya punya duit saya suka minum-minum ya. Karena namanya anak kuliah teman-teman ya. Sabtu Minggu pasti dugem, bener ya. Ya mungkin Koko dulu dugem. Ya, tapi itu ceritanya teman ya. Karena saya ini nggak punya uang teman-teman. Teman-teman saya itu ada yang kuliah itu udah setiap bulan dikasih papa mamanya itu 10 juta. Dikasih plus kartu kredit. Petra aku. Kebetulan aku kuliah di Petra gitu ya, jurusan finance gitu ya. Kebetulan teman-temanku ini cukup berada. Aku ya bingung gitu ya, kok mereka mau temenan sama aku gitu ya teman ya. Tapi gini loh teman-teman bayangin ya, teman-temanku itu cukup berada, saya ini pasti ada rasa, enak sekali ya hidup kayak mereka ya teman ya. Tapi yang saya bersyukur tuh cuma satu teman, sampai hari ini ya, saya masih berteman sama mereka teman ya. Saya cuma satu, ada orang berteman dengan orang kaya, dia mungkin mikir gini, ya karena papa mamanya kaya. Mungkin berpikir seperti itu, teman-teman ada yang pernah teman-teman? Pernah? Oh enggak, Sita. Oh oke. Enggak lah, enggak pernah ya. Teman-teman di sini semuanya positif gitu ya. Tapi gini loh teman-teman. Saya punya satu mindset yang sampai satu hari ini gini loh. Saya ini boleh berteman dengan orang kaya. Tapi saya ini enggak boleh iri teman-teman. Karena orang tuanya udah bekerja sangat keras. Mungkinnya anaknya ke WW gitu ya. Datang ke sekolah juga enggak perlu pusing gitu loh. Tapi it's okay gitu loh, buat saya gitu loh, karena saya rasa ada kuwewe yang bekerja keras di baliknya, seperti temanku, papa mamanya udah bekerja keras untuk dia gitu ya. Saya nggak boleh iri teman-teman, tapi bagi saya itu memacu diri saya teman ya. Itu juga alasan kenapa saya join Prudential teman, karena saya ini nggak punya modal. Papaku ya lagi mulai merintis bisnis lagi. Oke, syukur-syukur aku ini bisa kuliah lagi teman-teman ya. Aku ini bisa kuliah gitu ya. Ya makanya saele-ele IPK ku kuliah 4 tahun full, nggak nambah lah temen ya. Itu goal waktu aku kuliah temen ya.
Karena kebetulan kokoku ini kuliah itu nambah semua gitu ya. Jadi aku ini mikir gitu ya. Apa hal pertama apa hal pertama yang maksudnya gini teman-teman, yang bisa saya kasih ke keluarga saya nggak bebani teman ya. Oke. Singkat cerita teman, Bill kamu join ini gimana? Banyak orang yang tanya kan, apakah ada acara istimewa? Enggak teman. Ayo coba teman-teman. Siapa yang bisa tebak kira-kira saya ini direkrut lewat mana? Dengan cara seperti apa? Aku dijebak. Lewat mana aku? Langsung di chat. Lewat orang tua. Diajak makan gitu ya aku ya. Boro-boro ku Budi itu cuma gini loh ku. Oh ya enggak, kebetulan. Ya tak pikir iso aja pelit gitu ya aku ya. Tak pikir polis keluarga aku loh. Semua di DI kan gitu kan. Enggak teman. Tapi saya ini gini teman. Saya enggak ada cara istimewa teman. Karena saya ini cuma di calling. Hari itu BOP. Aku yakin mungkin ku Budi kejar target aja kan gitu kan. Wah harus datang orang BOP. Mungkin teman-teman. Saya sampai hari belum pernah tanya sih kenapa hari ini aku ditelepon gitu ya. Aku cuma diundang teman-teman. Hari Jumat datang BOP. Teman-teman pasti pernah datang BOP kan? Atau pernah mendatangkan ke orang ke BOP kan? Oke. Jadi caranya sangat klasik teman-teman. Buat anak muda kayak saya ini join gitu teman ya. Kebetulan teman-teman, kebetulan sekali. Yang ngomong waktu itu Ko David. Pemilik kantor, mungkin teman-teman kalau ada yang tahu mungkin pemilik Titans Ko David. Ya kebetulan dia menceritakan bisnis prudential itu gini loh. Saya itu cuma mikir gini loh teman. Karena saya ini muda ya teman-teman ya. Saya mikir kalau hari ini saya ini coba bisnis ini, apa yang saya rugi teman. Saya cuma berpikir sesimpel itu teman-teman. Mungkin teman-teman kalau nanti punya Gen Z atau teman-teman yang masih Gen Z gitu ya. Rata-rata Gen Z ya teman-teman di sini ya. Ya masih Gen Z benar. Nah mukanya masih oh. Ini kan tuh cat silver memang. Bukan memutih kan cat silver memang. Oke. Cara mikirnya itu sebenarnya simpel teman-teman. Simpel sekali. Teman-teman percaya nggak? Oh teman-teman mungkin hari ini pernah goal setting? Pernah teman-teman? Oke teman, goal setting pertama teman-teman. Yang teman-teman tulis apa? Boleh cerita? Ceriana? Enggak, mesti barang atau apa sih selain AAB? Kan sebelum AAB kan kamu pasti pengen sesuatu, pengen uang, bener? Apa sih? Oh pengen barang. Oh, boleh tahu aku sih? Pertama kali goal setting ya, jangan sekarang aja ya. Mungkin sekarang beli Rolls Royce gitu ya. Enggak ya. Oh peralatan rumah tangga. Kalau Kasita? Kalau Kasita pertama kali tulis goal. Tas. Tas apa ini? Tas Hermes. Oh enggak. Oh, oke. Di bawah itu banyak. Oke. Saya cerita ya teman ya. Mungkin teman-teman kalau punya agent kayak saya juga gitu ya teman ya. Saya ini pasang satu teman. Saya itu pasang foto kamera. Tahu nggak teman-teman kenapa? Saya ini pengen banget beli yang namanya Fujifilm X-T20. Sampai sekarang saya ingat teman-teman. X-T20 teman-teman harganya itu 20 juta. Oke teman-teman. Menurut saya goalnya simple loh teman-teman. Kenapa saya hari ini cerita? Karena waktu itu di kelas itu semuanya nulis pengen beli Innova. Pengen ya mungkin nggak ada yang seumuran aku ya gitu ya. Goal saya ini aneh atau aneh gitu loh teman ya, aneh sekali gitu loh. Tapi it's okay gitu teman ya. Tapi percaya nggak teman-teman, dari goal yang saya gambar, yang belepotan itu teman ya, tahun pertama itu saya bahkan bisa beli cash. Thanks to Prudential ya teman-teman. Dan teman-teman boleh ya, saya cerita sedikit tentang itu ya teman ya. Aku pernah tanya sama aku Budi, apa sih ngon pikirno? Waktu kamu ini lihat aku ini nulis beli kamera ini gitu ya. Kan ini waste money ya teman ya. Kamera ini hari ini keluar tuh 6 bulan sekali atau setahun sekali kalau aku jalan-jalan. Nggak pernah keluar teman-teman. Mari aku beli itu paling ya sebulan pertama lah tak pakai terus gitu ya. Lama-lama ya nggak pernah pakai. Tapi aku pernah tanya dan jawabannya Budi itu ya apa?
itu goalmu teman. Ya cobaan. Dia cuma berpikir kayak gitu teman. Tapi percaya nggak teman? Gara-gara saya itu bisa beli hal itu teman. Saya di jalan di Prudential. Beneran teman-teman. Mungkin teman-teman kalau punya agent yang Gen Z gitu ya. Ya saya nggak tahu Gen Z-nya seperti apa. Tapi rata-rata saya lihat Gen Z itu nggak punya, jangan dikasih goal yang terlalu jauh teman-teman. Karena dia ini masih lihatnya bisa pendek teman-teman. Menurut saya teman ya, menurut saya. Mungkin bisa ambil positif, buang negatifnya. Tapi menurut saya itu gitu. Kasih goal tuh iPhone terbaru. Nyampe di kepala teman-teman. Kalau kan harus beli rumah 5 tahun lagi. Nggak nyampe teman-teman, nggak nyampe. Nggak sampai di kepalanya dia itu nggak sampai teman-teman. Sama seperti saya teman. Tapi saya percaya bahwa gini teman. Semua itu ditingkatkan naik by level by level. Saya boleh cerita teman ya tentang struggle saya di awal. Teman-teman mungkin hari ini teman-teman ada yang join umur 19, boleh angkat tangan teman-teman. Oh kok WW ya? Oh kok WW ini masih 21 kok? Saya kan 25 tahun belum bukan. Oh belum bukan. Bener. Kok WW ini udah mau join. Tapi Prudentialnya belum masuk wes. Udah di angan-angan ya gue ya sebenarnya join Prudential. Iya. Mungkin belum ekspansi ke Asia bahkan ya gue ya waktu itu ya. Oke, anak umur 19 tahun struggle-nya sebenarnya sama kok temen ya, nggak jauh berbeda dengan teman-teman. 1, daftar nama. 2, siapa yang di prospek. 3, males. Sebenarnya sama aja teman-teman. Tapi 1 tok teman-teman, yang menurutku gini loh. Anak umur 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Yang mungkin struggle-nya jauh lebih parah dari teman-teman. Saya yakin nih teman ya. Karena kanan kirinya nggak punya uang. Bisa bayangin ya teman ya. Temanku punya uang sih. Tadi kan aku cerita ada yang dikasih uang jajan 10 juta kan. Tapi ya nggak, tak tawari asuransi mau 1000 kali, tak tawari asuransi nggak sampai di kepala ya masih teman-teman. Anak umur 19 tahun 10 juta ya tak habis no lah. Habis bulan depan dikasih lagi kok papaku. Gila teman-teman ya. Jadi saya struggle banget teman-teman. Saya tadi dapat inspirasi ya teman ya. Michael ya kalau nggak salah. Michael ya. Ih gila banget ya. Saya ini remind teman-teman ya. Pertama kali saya canvassing itu di Husada Utama. Di Husada Utama saya canvassing. Saya ingat gini. Ini ada orang ya teman ya. Ada orang. Saya lihat teman-teman. 60 menit teman-teman. Saya ke toilet. Terus tak lihat lagi setengah jam teman. Terus suatu saat tiba-tiba ada salah satu leader di tim Eko Budi lah ya, baik gitu ngajari saya teman ya. Aku ini bingung ya, CC teman ya. Dia itu tiba-tiba, aku tuh ngeliat orang itu nggak ngerti gitu. Tiba-tiba dia itu gini, tak tunjuk kamu, ikut toh aku. Kursi ditarik, seret. Di sebelah bapak itu, nggak menyapa, langsung ditaruh. Pak, lagi nunggu siapa? Di hari itu teman ya, saya memutuskan nih. Gila juga orang ini gitu ya teman ya. Tapi gini loh teman. Di hari itu saya tahu bahwa gini loh. Oh ternyata di komunitas Prudential, mau itu di mau di kantor saya. Orang-orang ini orang-orang berani gitu teman ya. Punya nyali teman. Karena anak muda di luar sana yang saya rasa teman ya. Disuruh nyapa ke WW pasti nggak berani. Bener kan gue? Lo enggak, karena gini lo, mungkin respect mungkin gue, respect, gitu, positif. Jadi gini loh teman, saya rasa gini loh, di hari itu saya yakin teman-teman ya, ketika saya ini masih muda, saya bergumpul dengan orang-orang ini, saya ini bisa berkembang teman. Oke, saya lupakan tadi struggle saya teman ya. Saya lupakan teman-teman, saya list lagi. Saya list teman-teman yang nggak ada listnya teman-teman, ujung-ujungnya aku canvassing. Percaya nggak teman-teman? Di awal saya join teman-teman, saya ini canvassing pertama kali itu di luar pulau sendirian teman-teman. Karena gini loh, ini cara pikir saya teman ya. Ya nggak perlu diri ya teman ya. Karena saya tuh dulu merasa gini loh. Aku ini coba di Surabaya dan kebetulan penolakan ini selalu aku sering dengar
dan lain-lain. Saya punya satu mindset teman-teman. Dulu ya, ternyata salah juga mindsetnya ya. Dulu aku mikirnya gini, kalau di daerah pasti nggak banyak dong agent kayak saya. Pasti dong. Dan memang kenyataannya gitu teman-teman ya. Kalau saya ke satu daerah gitu ya, kebetulan saya di Kalimantan teman-teman. Pertama kali saya prospek, nggak banyak orangnya teman. Nggak banyak agent yang datang. Kita kalau canvassing, kita masih gini loh. Oh ya, silakan yo. Masih seperti itu. Di waktu itu ya teman-teman ya. Mungkin sekarang udah banyak juga agentnya gitu ya. Tapi maksud saya, dulu saya punya mindset itu teman. Tapi itu nggak jaminan kok. Saya juga keluar pulau. Percaya nggak teman-teman? Saya ini sebulan canvassing di Banjarmasin. Ayo coba tebak teman-teman. Berapa case yang saya bawa pulang sebulan? 0. Oh ya. Gak laku. Gak lah. 1. Ya nggak elek-elek banget lah aku. Enggak loh. Cerita asli 5 tahun baru labs. Barusan lab, lumayan. Enggak labs, saya surrender. Baru 5 tahun lalu. Oh boleh sih. Nah ini yang mau tak jawab. Oke. Dulu saya merasa, aku ini gagal. Gagal teman-teman ya. 1 bulan pulang 1 case. Teman-teman bayangin ya. Keluarga saya itu kebetulan memang dari Banjarmasin teman-teman. Kebetulan kalau dari keluarga mama tadi kan udah habis tuh. Dihabisin ke Budi. Ya aku enggak bisa salahin gitu ya. Dia sudah selesaikan itu gitu teman ya. Keluarga papa saya belum teman. Kok Budi belum sampai keluarga papa saya untungnya gitu ya teman ya. Saya mikir, Isa ini tak coba. Aku berangkat teman-teman. Dari semua saudara kandung, saudara sepupu, keponakannya papaku. Sampai hari ini teman. Percaya gak teman? Yang ngambil itu 0 teman. Bayangin ya, 0. Waktu itu ya teman ya. Hari ini 1 lah. Saya paham teman-teman. Karena gini teman ya. Ini struggle yang kedua teman ya. Tadi kan saya cerita nih struggle anak muda itu pasti apa sih? Daftar nama. Kanan kiri itu nggak punya uang teman-teman. Struggle yang kedua. Percaya tak teman-teman? Ayo teman-teman. Didatangnya anak umur 19 tahun. Ayo beli asuransi Berapa harganya? 50 juta setahun. Gak usah 50 juta teman. 5 juta setahun aja pasti teman-teman nggak mau beli. Bener? Bener teman-teman? Sama teman-teman. Aku juga seperti itu teman ya. Oke, so saya ini pulang teman ya. Ini cerita waktu awal banget ya. Saya ini pulang, saya itu merasa gini loh. Wah, aku ini kerja. Dari pagi sampai malam. Dulu merasanya seperti itu. Bagus pertanyaan sih tadi. Tak review lagi sih setelah aku jadi leader. Ya nggak heran sih teman-teman. Karena aku ya nggak kerjanya dari pagi sampai malam. Aku 3-4 orang. Wis males. Wis ditolak. Besok coba lagi, besok malas seharian aku di rumah. Makanya tak review ketika aku jadi leader ya. Aku punya agent. Kenapa mereka ini canvassing ada yang berhasil, ada yang bisa closing, ada yang enggak. Menurut saya canvassing itu konsistensinya teman-teman. Kalau enggak tengah-tengah baru cerita, besok enggak canvassing lagi, besok lusa baru canvassing lagi, enggak mungkin jadi. Saya yakin 100% nggak mungkin jadi. Kalau kerja canvassingnya seperti itu, ya. So, struggle saya yang pertama adalah teman-teman nggak ada yang percaya teman sama Billy Danuarja, 19 tahun, 20 tahun gitu ya, teman ya, datang tuk gitu ya. Misi AI ya DE iya tok. Pokoknya iya tok, teman. Ya, mau beli AI enggak. Percaya teman, skill saya itu cuma sampai di rekening Pak Ali. Waktu itu ya, saya ini ke Banjarmasin. Skillku cuma rekening Pak Ali. Oke, tapi gini teman-teman. Saya sampai hari ini punya satu prinsip teman ya. Terlalu banyak tahu buat agent baru ya teman ya. Kalau udah semakin lama semakin harus tahu. Tapi buat saya agent baru itu nggak boleh terlalu banyak tahu dan mau tahu terus, tapi nggak kerja. Bener, teman-teman? Pernah mengalami teman-teman punya agent kayak gitu? Tahu toh disuruh prospek nggak pernah prospek. Saya yakin teman-teman, kalau saya waktu itu nggak pernah coba ke Banjar, nggak pernah lah coba canvassing aja nggak coba. Mungkin hari ini saya nggak ada di sini teman-teman. Mungkin hari ini nggak ada cerita-cerita tentang
saya yang bisa saya bagiin ke teman-teman gitu loh teman. So saya paham bahwa menurut saya kalau banyak terlalu tahu teman itu malah blunder teman buat agent. Karena saya ini cuma berbekal rekening Pak Ali teman-teman, rekening Pak Ali teman-teman, nggak usah ngomong unit link. Waktu itu gonjang-ganjingnya unit link waktu aku join pertama kali ya. Waktu uangku hilang, nah itu waktu saya join jujur aja teman-teman ya. Saya nggak tahu loh cara handlingnya teman, tapi ya it's okay buat saya gitu teman. Dan jadi-jadi aja kok. Hari ini juga bisa aja kok gitu teman. Oke teman-teman. Oke, saya punya satu momen teman-teman di dalam hidup saya gitu ya. Saya percaya teman-teman ya, Tuhan ciptakan manusia untuk bisa berdampak bagi orang lain teman-teman. Oke, tadi kan saya cerita tuh pertama kali saya klik sama Prudential ketika saya ini bisa beli kamera pertama kalinya gitu ya, harganya 20 juta. Gak spesial teman-teman, karena teman-temanku gambarin mobil, tapi mereka capai juga sih. Tapi ya gambarnya bagus gitu teman-teman ya. Ya enggak lah gue. Tapi beneran gue. Dari 10 orang direct waktu itu cuma sisa aku tuh hari ini. Gitu loh teman. Oke. Gini, ada banyak momen ya teman ya, tapi saya pilih 2 momen nih di hidupku teman ya. Waktu awal-awal aku join, karena ini kan cerita tentang pertama kali aku waktu itu join. Saya ini punya satu momen teman-teman, saya ini punya satu nasabah, bukan nasabah saya teman-teman, nasabah pindahan. Karena agentnya udah nggak ada teman-teman, karena agentnya udah nggak ada, saya pindah servis. Kan baik loh, pindah servis. AI tawari nggak mau, AI bla nggak pernah mau teman-teman ya, nggak pernah mau. Suatu saat teman-teman waktu konversi ke PPH plus pertama kali PPH plus launching teman, tak tawari AI, boleh ya AI ya, aku ini jadi agentmu itu setahunan. Aku ini nggak mau nawari sing ya apa, bukan buat kepentinganku enggak AI. Tapi boleh ya iya, AI ini dapat penawaran dan menurutku penawaran ini bagus buat AI. Dia dulu HSC teman-teman pindah ke PPH Plus. Kan konversi kan. Aku ini cuma ngomong AI, cobaan lah AI nggak apa-apa. Selisih premi lumayan teman-teman. Dari 1 juta jadi 3 juta teman. Ya mungkin kebetulan ya beliau mau gitu teman ya. Percaya teman, 1 bulan setelahnya beliau masuk rumah sakit dan habis sekitar hampir 100 juta. Terus aku ini diajak ngobrol sama dia. Oke, Billy, aku thank you banget ya. Loh, thank you apa? 1, klaimku ini udah kamu urusin. Padahal kamu ini bukan agent yang aku pertama kali beli. 2, Billy, percaya nggak bisnis AI hari ini itu lagi down. Oke, tak paksa Nobil bayar 3 juta karena omonganmu. AI one day bakal butuh bla bla bla, kan gitu kan? Oke. Untung AI hari ini aku ini sempat upgrade. Percaya nggak teman? Kalau dulu masih pakai HSC, dia itu kebetulan banyak pakai yang di biaya aneka perawatan loh teman-teman. So biaya aneka perawatan C kan cuma kalau nggak salah 7,5 kalau nggak salah atau 10. Oke, 10 jutaan lah ya. Waktu itu dia habis sekitar 70 jutaan di situ aja. Oke teman-teman. So dia ini thank you Paul, dia sambil nangis teman-teman. Dia ngobrol sama aku, thank you ya, karena hari ini mungkin apa nggak bisa bayar. Rekeningnya ini nggak ono, bu suruh ngasih 70, 80, 90 nggak ada. Oke, karena aku bayar 3 juta tak paksa no. Tapi puji Tuhan ada. Tepuk tangan dong teman-teman buat Prudential dong. Oke, teman-teman. Oke, thank you. Semangat sekali ya. Oke, di hari itu teman-teman, saya ini memutuskan teman-teman. Iya ya, ternyata saya ini bisa berdampak loh teman-teman buat orang lain. Di saat itu umurku masih 20-an. Masih 20 tahun, aku ini cuma mikir gini loh teman. Oh iya ya, ternyata anak sekecil ini teman-teman, anak sekecil ini bisa ya bantu orang lain sampai diterima kasih teman-teman. Saya thank you loh ya teman-teman, padahal Oke, thank you. Oke, maksudnya gini teman-teman, saya mikir gini tok loh. Di hari itu teman-teman percaya nggak? Itu kan di tahun saya ini kejar AAD. Itu kalau nggak salah AI itu bulan 6.
Namanya kejar AD ya teman-teman tanya yang udah pernah jadi leader. Bulan 6, kok omset mau jadi AB bulan 6 minimal berapa harusnya? Logisnya ya 100, 150 bener ya. Ayo tebak teman-teman omsetku berapa? Maria itu ngomong. 50, 55, 1,2 juta API. 1,2 juta API. 1,2 juta API teman-teman. Dapatnya dari server teman-teman. Paham ya teman ya? Saya ini 6 bulan coba juga. Kan saya gagal tuh 2018. Saya coba terus nih teman-teman. Gak ada yang closing teman-teman. Gak ada yang closing teman-teman. Mungkin di hari itu kalau AI itu gak ngomong teman-teman. Mungkin aku udah berhenti. Jujur aja teman-teman. Saya rasa kejadian itu dikirim Tuhan memang. Buat saya. Teman-teman. Karena di hari itu saya oke, tak putus no teman-teman. Hari ini aku coba terus. Beneran teman-teman. Cuma dalam waktu 3 bulan, 4 bulan. Omsetnya AD itu tak tutup 400. Ya ini cerita ketika saya itu ya teman ya. Ketika awal-awal saya join teman-teman. Karena iya ya, ternyata ketika saya saat ini baru sadar ya teman ya. Kenapa 6 bulan saya ini nggak capai apapun, tapi tak tutup dalam waktu 4 bulan. Oke, teman-teman mungkin ada yang mikir gini, iya itu taburanmu 6 bulan. Boleh bisa bicara seperti itu. Teman. Tapi yang saya rasa gini toh teman-teman, karena otakku udah bener. Saya merasa Prudential ini bisa bantu orang lain teman-teman. Selama ini mungkin saya cerita, hati saya itu cuma gini loh, pokoknya aku promosi. Pokoknya uang, beneran teman-teman. Karena saya cinta uang. Oh iya bener. Tuhan nomor berapa aku? Oh Tuhan nomor berapa aku? Kalau Tuhan. Oh Tuhan ya ada itu mah. Oke. Gimana sih? Oke. Oke. Oh iya, enggak aja. Oke. Baik ya teman-teman ya. Sampai lupa aku teman ya. Jujur teman ini kantor. Oke teman-teman. Oke. Sebentar. Sedikit lagi teman-teman. Di hari itu saya memutuskan teman-teman. Dan sampai hari ini saya pegang betul ya teman ya. Bahwa ketika saya ini lakukan sesuatu dan bisa berdampak buat orang lain. Pasti uang itu datang teman. Menurut saya teman ya. Menurut saya. Karena Oke. Thank you. Karena gitu teman, karena menurut saya uang itu datang karena value-nya kita bertambah teman-teman. Uang itu bukan datang karena cuma sekedar aku prospek, enggak teman-teman. Tapi value semua, value itu maksudnya ya apa Bill menurutmu? Value maksudnya karakterku berubah, mindsetku berubah, kerja kerasku berbeda, hatiku berbeda teman. Di saat itu Tuhan pasti kasih teman. Wadahnya udah diperbesar menurut saya teman ya. Mungkin dulu saya cuma dikasih 1 case bisa beli kamera teman. Waktu itu teman. Karena aku mikirnya aku mau beli sesuatu yang berdampak cuma buat aku. Teman-teman. Karena penjualan polisku untuk buat beli kamera itu teman. Itu cuma pure karena aku. Nggak ada prospek apa, nggak ada sing spesial, nggak ada yang mikir gitu. Ini bagus sih buat nasabahku. Nggak ada teman. Pure karena ya aku pengen beli kamera. So ketika itu tak lakuin teman-teman di tahun selanjutnya, ya aku nggak akan kemana-mana teman-teman, karena wadahnya cuma segitu buat menurut saya. Oke teman-teman, oke itu awal saya ya teman ya. Tapi gini teman, saya bersyukur sekali teman-teman hari ini saya ini diperkenalkan, dibantu, dipertemukan dengan komunitas Prudential. Teman-teman bisa bertemu teman-teman hari ini gitu ya teman ya, ganteng cantik-cantik selalu terlihat muda. Loh percayalah teman-teman, hanya di Prudential menurut saya hanya di Prudential teman ya, yang mungkin umurnya udah 50 tapi kelihatan mukanya sih 35. Nah aku ini masih kelihatan 25 bahkan gitu ya.
Yang penting tuh kan gini kan, mukanya muda, dompetnya tua kan gitu kan. Ya kan? Seringkali kan anak muda itu mukanya tok yang muda teman ya, tapi dompetnya tipis teman. Oke, menurut saya gini teman. Saya punya satu mindset, orang kaya tahu bahwa ada harga yang harus dibayar teman-teman untuk sukses 5 tahun ke depan. Maksudnya gimana sih Bil? Apa yang kamu mau maksud dari slide-mu ini gitu. Awal saya join teman-teman, leader saya itu selalu berkata seperti ini. Bil, kalau kamu hari ini sebelum lulus kuliah kamu udah punya income 2 digit, kamu gampang nanti setelah lulus kamu nggak perlu cari kerja. Oke, satu kali teman-teman leaderku ngomongi, pasti tembus tok. Oke, tapi karena leader di Prudential nggak pernah ngomong, cuma sekali teman-teman, diulang, direpetisi, itu dari yang tembus teman-teman. Oke, sini jadi budek, masuk terus. Terus tak pikir, bener juga sih kata Eko Budi gitu ya. Dampaknya itu 5 tahun ke depan. Percayalah sama aku. Dia itu cuma ngomong kayak gitu teman. Sampai hari ini kepala aku ini masih kedoktrin, jujur aja teman. Sampai sekarang aku ini ngomong sama anak yang masih baru kuliah terus join di timku, aku tuh ngomong hal yang sama. Teman-teman, kalau sebelum lulus kuliah kamu udah punya income at least 2 digit. 2 digit, lu 10 lah ya. Kita nggak ngomong jelek-jelek gitu ya. Kamu akan lebih gampang untuk memulai bisnis. We never know, kamu nggak di pun nggak masalah. Buat saya ya teman ya. Nggak masalah. Tapi kalau di kamu bakal gampang untuk rekrut orang. Sesimpel itu. Karena teman-teman bingung cari kerja, kamu buka lapangan pekerjaan. Ya kan? 10 juta oke lah teman. Kalau masih single, masih muda, bisa lah. Ayo kok ngopi. Gak mikir aku. Ke Starbucks ayo ngopi. Teman. Aku pernah rekorku bayar orang Starbucks 10 teman. Aku sih gila juga gitu ya. Aku itu keluarin 500.000 teman. Tapi gini di saat itu karena aku single ya nggak pusing gitu teman. Gak single punya income lumayan. Waktu itu mungkin udah belasan juta teman. Waktu pertama kali saya lulus kuliah. Saya mikir, ya bener juga ya omongan Niko Budi gitu ya. Terus ada satu momen teman-teman di hidup saya teman ya. Ketika saya ini jalan Prudential gitu ya teman ya. Kebetulan saya ini anak yatim teman ya. Papa saya udah meninggal 4 tahun lalu teman. Tahun 2021 teman-teman ya. Rest in peace teman-teman. Tapi gini teman, yang saya hari ini mau ceritain bukan cerita kesedihan. Saya yakin hari ini saya bisa cerita ke teman-teman karena hari ini saya udah berdamai itu. Oke? Tapi yang saya mau cerita adalah pada tahun 2021 itu kan awal-awal aku jadi leader itu teman-teman ya. Kebetulan papaku itu tak kasih satu gambar ya teman ya. Ini tab teman-teman, Samsung A9 teman-teman ya. Papaku itu kan mulai ngerintis bisnis lagi teman-teman ya. Karena dia jatuh, coba bisnis, jatuh lagi, coba bisnis, jatuh lagi. Memang orang pebisnis aja teman-teman ya. Pure hatinya orang bisnis teman. Di saat itu dia itu kalau ketemu orang, oke teman-teman, dia itu selalu bawa tab teman-teman. Tab Samsung teman-teman. Oke. Suatu hari dia itu lagi di rumah teman-teman. Tab ini udah sekitar 5 tahun dia pakai. Oke. Ketika dia lihat nge-lag. Menurutku nge-lag. Menurut dia biasa teman-teman. Tapi menurutku tuh nge-lag sekali teman-teman. Karena di slide ini ya. Responnya 2 detik. Bayangin teman-teman. Ya. HP-ku waktu itu kebetulan udah iPhone teman-teman. Kayak, Pak, ini yang bener aja ngomong. Iki elek tabmu. Aku ngomong gitu tuh teman-teman. Terus itu ngomong gini. Enggak lah. Oke. Tapi teman-teman percayalah teman-teman ya. Ternyata tak pikir itu papaku ini bodoh juga gitu. Elek kok wong slide kurang kok teman-teman. Kenapa dia ngomong gitu? Terus dia itu lagi di rumah, lagi di luar kebetulan ya. Terus dia ini lagi lihat-lihat teman-teman. Ternyata dia lagi lihat YouTube teman-teman. Saya tab Samsung teman-teman. Di saat itu saya paham teman-teman. Sebenarnya gini loh. Papa saya itu pengen. Paham ya teman-teman ya? Papa saya itu pengen teman-teman. Tapi karena gini loh teman-teman. Karena tanggungan cicilannya dia besar teman. Besar sekali teman. Puluhan juta setiap bulan. Ya aku tahu teman. Karena habis dia meninggal kan. Aku yang ngurusin kan. Tapi gini loh teman. Papaku ini pengen tab. Terus aku tuh ngomong. Pak mau tak pak? Gak usah lah. Gak usah ini loh bisa dipakai ini. Papa loh cuma tunjukin foto.
Beliau lagi di bidang alat listrik teman-teman. Biasanya dia ketemu orang tuh nunjuk foto. Oke, oke, sesimpel. Papaku kebetulan keluar pulau hari itu. Teman. Keluar pulau, hal pertama yang tak lakuin teman. Aku hari itu pergi ke CW. Aku ingat teman-teman. Pergi ke CW, aku datang ke counter Samsung teman-teman. Tak lihat, sebenarnya aku tahu harganya sih. Tapi tak lihat lagi, oh harganya segini. Tak bayar cash. Teman. Tak beli no. Papaku pulang tak tunjukin. Hari itu teman, hari itu adalah hari di mana saya pertama kali lihat papa saya itu bangga sama saya. Beneran loh teman. Tapi menurut saya gini teman. Cerita ini mungkin bagi sebagian orang nggak spesial. Teman. Wah lah bil aku ya iso beli. Ya bener. Kowe mungkin iso beli 10 hari itu. Turun ke bawah. Oh enggak maksudnya beli ini toko. Bener-bener maksudku. Bener-bener, tapi bener kok ngomong, hari ini aku ya bisa beli. 10 aku bisa aku. Beli tok loh ya. Ya gak bisa kasih ke papaku. Teman-teman. Dan percaya gak teman-teman? Dia itu saking senengnya ya teman ya. Dan saking, dia itu gak tahu teman-teman bisnis prudential itu seperti apa. Karena tiap kali ngomong aku, nak kamu gak mau cari bisnis lain? Jujur sampai saya ini jadi leader tuh masih pertanyaan itu muncul. Karena dia nggak tahu income-ku berapa. Kan nggak mungkin teman-teman. Tak tunjuk SPT-ku. Nggak mungkin teman-teman. Ngapain juga gitu. Kebetulan aku bukan anak yang kayak apapun yang tak lakukan aku ngomong sama orang tua. Enggak teman-teman. Kebetulan teman. Karena aku kan udah memutuskan teman-teman. Waktu 19 tahun teman-teman. Saya ini dapat komisi pertama kali 950.000. Aku dapat 2 case UP 5M teman-teman. Tapi premi biasa aja teman-teman ya. Karena masih muda. Aku langsung ngomong ini, Pak Mah, aku nggak usah dikirimi uang jajan. Wih, keren Pak Ari ini. Tak pikir-pikir keren. Aku nih punya anak ini aku bangga gitu teman ya. Tapi gini teman, ya sejak hari itu nggak pernah ngomong tentang uang teman-teman. Uangku berapa? Aku punya uang nggak tahu. Dia nggak tahu teman. Karena kan aku ya nggak beli apapun kan teman-teman ya. Masih beli apapun yang besar di mata dia nggak ada. Saat itu belum teman-teman. So ketika dia ngelihat tab ini, dia itu tahu bahwa anakku ini punya duit ternyata. Karena dia gak mikir, teman-teman. So, yang saya hari ini mau cerita, teman-teman. Percaya gak, teman-teman? Saya habis beli tab ini, papaku cuma pakai 3 bulan. Terus orangnya meninggal. Percaya gak, teman-teman? Sampai sehari ini, saya ini ingat cerita ini, teman-teman. Saya itu mikir gini, toh loh. Gila ya, kalau hari itu aku nggak gila, aku tak beli tapi kecewa. Mungkin teman-teman hari ini aku nyesel. Karena kayak aku tadi ngomong teman-teman, aku ini bisa beli 10 hari ini, beneran teman-teman. Bukan sombong loh teman, enggak. Karena ini nggak mahal ya teman. Mungkin nek disuruh beli iPhone 16 Pro Max 10, menter teman-teman ya. Dagang aja teman ya. Tapi maksudnya ini aku bisa beli 10 teman. Karena ini nggak mahal teman-teman. Nggak semahal itulah teman-teman. Tapi waktunya nggak ada. Karena papaku udah gak ada juga. So, saya ini bersyukur teman-teman. 5 tahun, nggak sampai 5 tahun lah ya. 3 tahun sebelumnya kalau saya hari ini berpikir lagi teman ya. Keputusanku join pertama kali di Prudential itu menentukan loh saya ini bisa beli tab ini apa enggak. Karena saya yakin teman-teman kalau saya hari ini, sekali lagi teman ya disclaimer teman-teman. Kerja ikut orang itu nggak salah teman. Tapi saya yakin teman-teman. Kalau 2021 saya kerja ikut orang. Mungkin saya belum bisa beli. Karena IPK aku ini 2, teman-teman. Saya lagi tak ulangi teman ya. Aku ini ordinary kid teman-teman. Saya ini bukan bodoh teman-teman. Sekolahnya ya oke segitu-gitu aja teman. Tapi saya yakin teman-teman gajiku mungkin 4 juta. Disuruh beli tab papaku ya gak bisa mikir. Disuruh beli kamera 20 juta ya gak mungkin bisa kecapai. Ya mungkin bisa kecapai tapi 3 tahun 4 tahun teman-teman. Buat beli satu barang seperti itu. Teman. Tapi gila ya di Prudential teman-teman. Itu bisa nih. Tepuk tangan teman-teman. Oke teman-teman. Saya percaya teman-teman. Hari ini teman-teman udah di komunitas yang tepat. Komunitas Prudential, komunitas U Agency teman-teman. Saya dari dulu selalu berpikir teman-teman. Saya selalu, sampai tadi aku buat materi ya. Aku ini mikir. Apa yang membuat saya ini sukses. Belum sukses lah. Cukup lumayan sukses teman-teman. Buat usianya. Saya pikir, ternyata sekelilingku itu tepat. Percaya nggak percaya teman-teman. Tadi kan saya ngomong kan,
teman-teman saya itu kebetulan kaya-kaya. Beneran kaya-kaya. Hari ini tak suruh beli Rolex pun dia bisa. Ya. Nggak mikir gitu loh teman-teman. Loh, tapi gitu loh, kebetulan komunitas anak orang kayanya itu bukan anak orang kaya yang minta uang tok ke orang tua, enggak. Yang mereka juga bisa kerja. Itu satu teman-teman. Yang saya syukuri kebetulan Tuhan kasih saya pertemanan di luar, ini di luar Prudential dulu ya teman-teman ya. Itu yang bisa seperti itu. Jadi thanks kalau misalnya anak, mungkin teman-teman yang udah punya anak teman-teman. Coba teman-teman perhatiin teman-teman. Teman-temannya satu kaya boleh teman-teman. Tapi kalau kaya tok, ya amsyong juga gitu teman-teman. Tapi kebetulan kalau temanku dia kaya tapi dia bisa kerja. Bisa buka bisnis lah, bisa teman-teman. Ya aku yakin sih sampai hari ini pun mereka masih kaya ya, lebih kaya dari saya ya. Tapi lumayan lah teman-teman. Kalau ayo Bill keluar negeri. Aku bareng ke Jepang ya teman-teman. Aku bisa bayar teman-teman. Mungkin ya hari ini aku mau suruh beli Rolex, belum sampai di situ teman-teman. Maksudnya, ayo Bill, ayo kita lihat jam. Terus tiba-tiba beli, enggak kayak gitu. Mungkin aku beli Rolex ya tak pikir sih, belum sampai itu menurutku teman-teman. Tarafnya. Tapi, ayo Bill, kita jalan-jalan yuk keluar negeri. Aku bisa teman-teman. Maksudku gitu loh. Aku berteman sama mereka pun, itu ternyata yang ngerek aku. Karena aku merasa ada satu titik di mana aku nggak mungkin dibayarin mereka dong. Nggak mungkin teman-teman. Kalau makan dibayarin mereka oke, fine teman-teman. Tapi kalau pergi luar negeri nggak mungkin aku dibayarin. Itu yang saya pikir teman-teman dari modal. Karena ya kebetulan teman-teman ini kaya-kaya teman. Saya nggak mau nanti setelah mereka udah pegang bisnis papanya, aku ini nggak bisa ngapa-ngapain. Diajak makan Haidilao random nggak bisa teman-teman. Karena banyak teman-temanku teman-teman hari ini masih struggle cari kerja. Ada yang habis di PHK, ada yang kerja di bank 3 bulan nggak capai target dikat teman-teman. Dan itu terjadi teman-teman. So ya menurut saya pertemanan di komunitas tertentu itu sangat penting. Yang kedua saya temuin di mana? Di Prudential teman-teman. Hari ini komunitas apa teman-teman? Jam berapa ya teman? Jam 8:30 malam teman. Tepuk-tepuk teman-teman. Cuma di Prudential bener? Pernah nemu nggak? Ya bener kan teman-teman? Oh jam 9 malam selamat pagi gitu ya. Cuma di sini teman-teman. Gimana teman-teman besok mau nggak kerja teman-teman? Hari ini udah tepuk-tepuk teman-teman. Besok nggak kerja malu diri sendiri sama hari ini gitu teman-teman. Oke? So menurut saya teman ya, saya rangkum teman yang saya harus hindari teman ya. Circle yang seperti apa sih Bill? Gitu ya teman ya. Circle yang seperti apa? Satu, menurut saya yang paling berbahaya adalah ketika saya ini berteman dengan orang yang kalau bicara hanya battle nasib. Pernah ketemu teman-teman? Oh banyak. Temannya banyak. Yang lain masih lumayan. Kalau Kasita banyak ya? Oh toksik ya. Toksik benar. Oke, maksudnya gimana sih Bill? Maksudnya gimana menurutmu gitu ya? Menurut pengalamanmu. Ketika temu ya, iyo anakku ini nilai rapotnya merah. Enggak, konsep mending 5, anakku 10. Ah, itu jauh-jauh teman-teman. Aduh Kak, aku habis ketipu orang. Kok ketipu biar 100 juta? Aku 200 juta. Battle nasib teman-teman. Ngapain? Nasib jelek itu di battle. Menurut saya teman-teman ya. Menurut saya. Oh ya battle API gitu ya. Ya kayak tadi loh teman. Battle API teman-teman. Gitu. 70 juta. Seminggu teman. 100 juta. Aku ya. Ngeri juga ya. Gitu menurut saya teman-teman ya. Nah battle tuh kayak gitu menurut saya teman-teman. So, menurut saya harus hindari adalah teman-teman yang seperti itu. Buat saya teman ya. Bukan berarti nggak ditemani teman-teman, tapi ya jangan terlalu dekat menurut saya. Teman-teman. Oke? Yang kedua, teman-teman, ikuti arus gitu ya. Saya yakin di sini semua nggak ada ya, teman ya. Semua di sini positif semua ya, teman ya. Semua ikuti arus, teman-teman. Pokoknya itu nggak prospek nggak apa-apa. Nanti telepon kok sama nasabah. Pernah teman-teman? Oke. Aduh nggak apa-apa deh, nggak closing minggu ini. Santai aja. Lihat CC tadi. Top. Ya wis lah, ya dia hebat. Ikuti arus saya teman-teman.
percayalah teman-teman, di hari kita merasa seperti itu teman-teman, kita itu lagi tutup, menurut saya kita lagi tutup pintu berkatnya Tuhan buat saya. Karena ketika saya berpikir, santai aja teman-teman, mungkin minggu depan teman-teman ada yang mau dapat cash 1 miliar. Amin nggak? Oke, tapi gara-gara pemikiran, gak apa-apa lah tadi lihat top 7, ya wis top 1, oke lah, santai aja teman-teman. Minggu depan gak jadi closing teman-teman. Gara-gara ya ikuti ya wis santai lah. Teman, masih April gitu teman ya, masih April. Nantilah gerak itu Juni aja gitu loh. Setengah tahun insya Allah aku tutup gitu. Ini penyakit menurut saya teman ya. Dan kalau diikuti terus bahaya juga gitu teman. Buat saya teman ya. Yang ketiga, banyak XQC teman-teman. Ini sering denger sih pasti di Prudential. Saya yakin mungkin saya ini pembicara ke 100 berapa yang ngomong circle excuse teman-teman. Jangan deketi orang yang excuse. Tapi menurutku gini teman-teman. Karena itu menurutku penting teman-teman. Kalau kita ini banyak, gak apa-apa lah. Aku gak closing, gak apa-apa lah. Aku gak promosi. Tahun depan masih ada kok. Tahun depan aku masih, gak ngeri juga kalau aku teman-teman ya. Tahun depan aku masih muda kok. Oh ya. Kebetulan kalau kau WW gitu ya. Nah, kan ada orang-orang yang seperti itu. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin masih udah berpikir, ya aku udah tua aku. Apa? Aku ya pensiun nih. Ada yang mungkin berpikir seperti itu kok. Aku nih buka bisnis di umur segini susah. Ada teman-teman. Karena excuse-nya teman-teman. Menurut saya. So, teman-teman. Kalau hari ini teman-teman ketemu yang seperti ini teman-teman. Tolong dihindari teman-teman. Karena menurut saya itu yang membuat saya, kan tadi saya ceritakan komunitas itu yang membuat saya hari ini hadir. Itu kunci utama teman-teman kalau teman-teman mempunyai agent Gen Z. Karena Gen Z itu berkelompok teman-teman. Mungkin kalau gen yang lain ya teman-teman ya, ya bisa Gen X, Gen Baby Boomers gitu ya teman-teman ya. Kolonial gitu teman-teman ya. Itu pasti mikirnya gini, pokoknya aku kerja, dapat duit, pasti gitu teman. Tapi menurut saya Gen Z nggak banyak yang bisa berpikir seperti itu. Makanya Gen Z ditaruh di satu daerah, mati dia teman-teman. Tapi aku yakin teman-teman, generasi KWW ditaruh satu daerah, nggak dikasih uang pun, gitu. Loh itu pas menurut saya teman-teman. Karena papaku ya kayak gitu teman-teman. Ditaruh dimanapun, dia bisa buka toko. Aku sampai bingung ya, kok bisa ya gitu ya. Kebetulan ya teman ya. Tapi ya gak ada yang kebetulan ya. Oke. Menurut saya teman-teman, kekuatan terbesar manusia adalah pikirannya sendiri, teman-teman. Teman-teman boleh menafsirkan apapun, tapi tafsiran saya itu gini, teman-teman. Saya bisa lihat teman-teman saya, sukses, kaya raya, bisa. Tapi saya nggak pernah bandingin diri saya dengan mereka. Selama sepatunya berbeda. Karena gini teman, ada orang tertentu yang dia nggak bisa from zero to hero langsung teman-teman. Seperti saya teman. Saya lo nggak punya apa-apa teman. Mobil aja belum punya waktu itu. So, aku harus tak utip ya teman ya, dari salah satu kata TikTokers ya. Aku ini harus from zero to survive. Dulu baru aku jadi hero, teman-teman. So aku ini nggak pernah bandingin diriku dengan orang lain pakai sepatu yang sama. Tapi mungkin di Prudential bisa teman-teman, karena kita lihat teman-teman banyak orang yang masih muda sudah bisa sukses. Udah tua pun tetap bisa sukses teman-teman. Oke teman-teman. Oke, menurut kalau teman-teman hari ini mau tahan banting, saya harus sering dibanting. Maksudnya gimana sih, Bil? Kamu ini ngomong bingungi gitu ya. Gini teman-teman, tadi kan saya ceritakan struggle-nya saya di Prudential dan lain-lain teman-teman. Ternyata teman-teman yang membentuk saya sampai hari ini teman-teman, bisa closing dan lain-lain teman-teman adalah penolakan saya teman-teman. Di waktu 2018, 2019, saya sering banget ditolak teman-teman. Saya nggak ngerti cara handlingnya. Itu menurut saya teman-teman. Ya karena saya dibanting terus teman-teman. Sampai satu ketika jarang banget aku ini ditolak teman-teman. Karena aku ngerti cara masuknya teman.
Nggak mungkin aku baru kenalan, baru basketan bareng. Kok, kan mau beli asuransi nggak? Ya ditolak teman-teman. Dulu nggak ngerti teman-teman. Karena sering ditolak, baru ngerti. Teman. So ada jalan lain nggak sih Bill? Untuk bisa jago prospek nggak ada teman. Jalan utamanya adalah sering prospek, sering ditolak. Rasio ditolak, rasio ditolak, terus ditolak. Akhirnya rasio berhasilnya menurutku akan tambah besar. Karena sering teman-teman. Oh, nih orang sing kayak gini nggak bisa beli. Sampai kapanpun nggak bisa beli. Oh, orang kayak gini bisa, tapi mungkin harus dikasih kue dulu, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, biar nggak panjang-panjang ya, teman ya. Kata-kata yang selalu Gen Z seneng ya, kata-kata passion, teman-teman. Oke, teman-teman. Tapi gini loh, teman-teman. Itu bisa jadi bumerang, bisa jadi kekuatan juga, teman-teman. Karena gini loh. Ya sampai hari ini saya percaya bahwa orang tuh harus punya passion, teman-teman. Tapi saya percaya, teman, passion itu nggak dilahirkan. Tapi diciptakan menurut saya, teman. Hari ini saya yakin kan, kembali lagi. Teman-teman ada nggak yang hari ini mau jadi agen asuransi waktu lahir? Ada teman-teman? Kalau ada tak kasih uang hari ini. Oh ada. Oke. Ya, tapi nggak ada ya. Kebetulan nggak ada ya. Kebetulan gitu ya. Uangku safe gitu ya teman ya. Nggak, tapi gila teman. Saya percaya teman. Yang namanya passion, kecintaan teman-teman itu ditemukan dan diciptakan kita sendiri. So saya selalu merasa gini teman. Tadi aku sempat ngomong-ngomong sama Ceriana. Enak ya Ce, kamu ini tiap hari ke mall. Percaya nggak teman-teman? Aku itu selalu berpikir, karena aku kebetulan nge-gym teman-teman. Kebetulan nge-gymnya di mall. Aku selalu mikir gini, susu ini kok jam 11, nge-gym di mall, tapi kok ya kaya-kaya aja kelihatannya gitu teman. So, aku ini punya satu cita-cita teman. Aku pengen punya kerjaan, yang aku jam 11, jam 12 aku bisa nge-gym. Aku bisa di mall. Oh ternyata aku nemu teman. Prudential teman. Bener? Ya toh? Oh enggak. Nah, gini teman. Terus ada satu kata-kata teman ya. Mungkin teman-teman boleh bantu saya ucapin ya teman ya. Kata-kata ini di-sharingin sama leader saya teman ya. Boleh teman-teman dibaca bersamaan teman-teman? Oke, saya lagi teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Tepuk tangan buat teman-teman ya. Oke, teman-teman. Menurut saya gini loh, kita sukses di Prudential itu berawal dari kita menemukan kecintaan kita di Prudential. Saya yakin teman-teman. Either itu uang, either itu kebiasaannya, rutinitasnya. Karena nggak saya temukan di tempat lain. So, saya yakin teman-teman passion saya di Prudential itu saya bangun, saya buat sendiri teman-teman. Karena ya tadi aku ngomong, aku tiba-tiba bisa ya di mall, malam-malam gini masih di mall, ya nggak masalah. Besok itu tetap bisa makan. Teman-teman, mungkin nggak banyak orang yang bisa melakukan itu teman-teman. Yang mungkin hari ini jam segini udah harus waktunya aku di rumah karena capek, besok kerja lagi. Teman-teman lo nggak harus seperti itu. Mungkin kalau yang part time masih teman-teman, tapi semoga bisa segera teman-teman. Oke, teman-teman. Oke. Ini slide saya terakhir teman-teman ya, biar teman-teman nggak ngantuk ya. Kasih tahu udah mulai ngantuk-ngantuk gitu. Ya. Oke teman. Menurut saya teman-teman, sukses hanya untuk orang yang layak. Bil maksudnya ya apa? Jangan ditelan mentah-mentah ya teman-teman ya. Kayak seakan-akan kayak nih nggak layak nggak bisa sukses enggak teman. Maksud saya gini teman. Bu Megawati teman-teman. Tahu Megawati teman-teman? Megawati yang PDIP teman-teman. Tahu ya? Bukan Voli, bukan. Bu Megawati. Teman-teman tahu nggak kalau Bu Megawati itu nggak lulus kuliah, tahu nggak? Tahu ya, teman-teman ya, nggak lulus kuliah. Teman-teman tahu nggak? Soeharto itu nggak lulus SD. Tahu? Ada yang nggak tahu teman? Oh ijazahnya pas. Aduh, takut. Ini direkam loh Pak. Ini direkam Pak. Kebetulan belum pakai mic ya, saya nggak ucapin lagi. Oh salah. Oke. Ki Hajar Dewantoro. Tahu teman-teman?
Siapa Ki Hajar Dewantara teman-teman? Apa? Ayo siapa? Bapak pendidikan. Teman-teman tahu nggak? Kalau jadi bapak pendidikan nggak perlu lulus kuliah. Karena beliau nggak lulus kuliah, teman-teman. Jadi bapak pendidikan nasional Indonesia, teman-teman. So, kenapa mereka bisa jadi seperti itu, teman-teman? Kenapa mereka bisa layak? Karena menurut saya, teman-teman, sukses hanya untuk orang yang punya nyali dan keberanian. Oke, thank you, teman-teman. Saya Bidana Waja. Thank you. Wah, wah, merinding gak sih? Ini Ki Hajar Dewantara lah hadir loh ini di sini. Luar biasa ya, Billy. Thank you ya, Billy ya. Ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Belum dong. Hey, jangan kasih lagu. Ada pertanyaan dari Kak Wahyu nih. Halo. Halo, Go. Ya. Bila aku mau tanya, tadi kan awali di rekrut itu kan diundang sama Ko Budi datang BOP. Saat itu usianya 19 tahun toh. Nah, pertanyaanku adalah kenapa kok mau datang? Soalnya pengalaman ini biasanya kalau kita ngundang orang ke BOP itu apalagi anak muda lah muales toh diundang suruh datang ya toh. Terus kemudian setelah datang itu gimana? Apa langsung memutuskan join atau masih wait and see atau dari Kobudinya berapa kali follow up baru kemudian join dan tadi sudah dibahas belum ya, aku agak lupa. Akhirnya finally joinnya itu kenapa? Oke, gitu. Terus apa yang dilihat dari prudentialnya saat Billy di usia 19 tahun saat itu? Thank you. Thank you. Ini pertanyaan pertama udah mulai lupa. Enggak, ini dia. Oke. Saat di BOP itu kok mau datang ya teman ya. Saya itu satu ya, sekali lagi, Ko Budi itu agent keluarga besarku. Termasuk kukuku, termasuk mamaku teman ya. So, hubungannya baik. Hubungan keluargaku sama Ko Budi itu baik. Jadi kalau misalnya Natala, apalah, Sincala, Ko Budi itu ngirim, ikula mamaku itu yang ngirim, teman-teman. So, menurut saya ya, hari itu aku datang karena satu, ya hubunganku baik nih Ko Budi. Ko Budi ini banyak nolong keluargaku. Termasuk adik sepupuku itu kena kanker, itu habis sekitar 250 juta itu dibayar semua sama Bro, tangani sama Ko Budi. So, saya mau datang hari itu kok karena satu, dia hubungan baik. Yang kedua, kan sekali lagi, saya ini anak muda yang nggak berpikir banyak, teman-teman. Saya mikir gini toh loh, ya diundang seminar bisnis, tak datang aja. Waktu itu ya. Walaupun menurut saya nggak bisa di apple to apple sama anak muda sekarang, menurut saya. Gen Z-ku masih agak beda sama Gen Z yang sekarang, jujur teman-teman. Iya, ini Gen Z milenial teman-teman, zilenial gitu ya. Walaupun menurutku ya masih ada kesamaannya. So aku ini percaya bahwa pasti ada anak-anak muda yang mikirnya juga nggak jauh. Malah aku ini nggak suka kalau ketemu anak muda yang terlalu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, aku nggak suka. Karena mereka banyak berhayal. Fotonya Ferrari teman. Jujur teman, tapi nggak ngelakuin apapun. Mending, aku tak coba ini, aku suka. Nah, aku tipikal anak muda yang kayak gitu kebetulan. Jadi Ko Budi menemukan aku, ya dia simple, dia tahu, ya dicoba. Mungkin dia nggak mikir aku bisa datang, jujur aja. Ini pun nggak mungkin cuma aku ya teman ya. Kalau teman-teman pernah undang BP nggak mungkin dong, telepon cuma satu. Oh, wis ada sing mau, terus mau tutup. Kan nggak mungkin teman. Kalau bisa 10 tak telepon kan. 10 bisa datang semua, karena dari 10 aja bisa datang cuma satu, apalagi cuma datang satu. Gitu. Tadi pertanyaan kedua apa kok? Sorry. Terus yang langsung memutuskan join atau enggak? Atau dari Ko Budinya follow up berkali-kali? Oke. Waktu hari itu aku langsung memutuskan join. Jadi aku turun setelah BOP temen langsung tanda tangan form agent. Karena ini cara pandangku ya, sekali lagi ya. Gratis kok. Aku lo gak dipungut biaya apapun. Teman-teman, aku cuma mikir gini. Kalau hari ini teman-teman, ya saya ini memulai sesuatu dan tidak perlu bayar apapun. Ya why not? Gagal pun nggak masalah,
Sekali lagi ya teman ya, mungkin kelebihan anak muda itu menurutku gini loh, dia itu punya safety net. Karena mungkin satu punya orang tua Masian. Walaupun waktu itu orang tuaku belum kaya temen ya, nggak kaya temen ya. Tapi nggak sampai sing melarat waktu aku SMA gitu. SMA itu aku sampai jalan kaki pulang, kan gitu kan, pernah gitu kan. Tapi masih aku yakin aku ini punya safety net teman-teman. So kalau anak muda punya safety net, aku rasa harusnya dia ini berpikir nggak ngelihat bisipulnya nggak pikir panjang. Ya sak jalannya nggak gagal ya besok mamaku tetap kasih makan kok. Gitu sih. Nah, jadi aku langsung join. Hari itu juga langsung join. Langsung jalan nggak? Yes pasti nggak. Yes pasti teman-teman ya. Kalau teman-teman udah punya agent muda, yes pasti gitu loh. Angin-anginan. Makanya ngomong, aku ini bukan extraordinary. Aku ini average teman-teman. Jujur aja average teman-teman. Bukan star. Ya nggak dog lah ya. Tapi average. Literally average. Gitu. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhirnya tadi yang dilihat Pru apa? Dilihat dari Pru apa saat usia itu? Oh oke. Yang dilihat dari Pru aku simpel teman-teman. Walaupun aku ini tipikal anak muda yang nggak berpikir jauh. Tapi ketika diceritai yang 100 juta, itu buat aku menarik teman-teman. Aku cuma berpikir gini, kalau misalnya one day aku nggak ngerti kan, namanya agent baru kok diceritai waktu itu masih UM, SUM, AM gitu ya. Saya termasuk agent kolonial walaupun milenial ya. Saya sempat mengalami itu teman, sampai bawa printer tuh sempat teman-teman mengalami itu. Tapi mas saya dulu aku ya nggak ngerti teman. Tapi aku ngerti gini loh. 100 juta per bulan teman-teman. Berarti kan kalau ini mikirku. Kalau 100 juta per bulan, aku bisa beli apa ya? Beneran teman-teman. Karena gini loh teman. Saya waktu itu handphone. Percaya nggak teman? Kalau hari ini teman-teman ada yang excuse-nya, handphoneku jelek, aku nggak punya iPad. Karena agentku ada yang mikir kayak gitu teman. Baru join teman-teman minggu depan beli iPad. Aku tahu meli teman. Loh karena masih pikirnya gitu. Aku invest kok gak menghasilkan. Masih mikirnya gitu nanti teman. Tapi aku ngomong, guys, aku ini join. Waktu itu aku ingat teman, HP ku ini Samsung S3 mini. Ya, mini nggak bisa Line, nggak bisa Instagram, cuma SMS. Tahu nggak apa? Karena HP ini rusak. Kalau aku buka Line, HP ini mati. Kayak meledup. Aku tuh selalu cerita, teman-teman, aku ini berawal dari handphone jelek teman-teman. Handphone jelek teman-teman. So, apa yang kamu pikir? Kenapa kamu harus punya iPad dulu, punya iPhone? Nggak penting buat aku. Karena bakal aku kertas, ambil bolpen. Ambil mulutku lah. Kalau kertas bolpen itu lah nggak menarik ya. Harus ada ceritanya gitu teman ya. Gitu ya kayak. Jadi cara pandangku, aku bisa beli iPhone nih. Jujur nih. Aku waktu itu cuma pikir, aku bisa beli iPhone. Aku bisa beli mobil yang aku pengen. Beneran aku mikir gitu. Karena kan selama ini kan siapa sih anak muda yang nggak punya wallpaper Ferrari di HP-nya, semua punya teman-teman ya, Ferrari lah, Porsche dan lain-lain. Tapi selalu mikir, ya apa cara aku sana ya nggak tahu. Nah kebetulan waktu itu BOP nunjuk ya aku cara beli, gitu tok teman-teman. Gitu, thank you. Aku mau tahu waktu umur 19 itu closing pertamanya tuh apa? Waktu umur 19 closing pertamanya apa? Oke. Closing pertama aku umur 19. Yang case pertama tak lompati ya, karena case pertama ini papaku sendiri. Oke. Jadi nggak tak anggap ya teman ya. Case pertamaku yang tak anggap adalah case kedua ini teman ya. Waktu itu aku pergi ke Makassar teman. Oke. Kebetulan papaku tuh punya teman lama teman ya. Jadi jangan dianggap ya temannya papa enggak. Teman lama sekali, nggak pernah ketemu teman. Tapi tiba-tiba punya kontaknya. Hampir 20 tahun nggak pernah ketemu. So ya kayak semi canvassing lah ya. Saya nggak kenal, papa saya cuma kenal 20 tahun lalu gitu ya. Tak kontak. Kebetulan susu ini lagi ditawari UP 20M. Susunya 20M, istrinya 20M teman-teman. Premi ini loh, aku ini buat sampai ke 20M Pak. Waktu itu ya teman ya, namanya agent baru nggak pernah closing ya teman ya.
20 M iki nek closing ya. Wis ngitung kan komisi piro wis ngitung. Kan cinta uang teman-teman. Aku suka uang. Wis tak hitung komisiku. Oke. Waktu itu 20 juta premi itu. Per orang 40 juta agent star. Menurutku gitu. Tapi waktu itu akhirnya closing nggak Bil? Closing. Tapi bukan yang case itu. Sekali lagi teman-teman. Orang gila mana ya teman-teman ya. Yang mau kasih anak kecil 400 juta API. Berani lah. Nggak berani teman. So jujur ya, menurutku closing pertamaku adalah dia ini cuma ngelihat karena aku ini gila juga ya anak muda ini dari Surabaya ke Makassar didatangi aku ini. Dipanggil anaknya. Aduh, susu dikasih komisi teman 30%. Aku lihat, kayak no kabel. Kebetulan nih nggak salah ya, aku inget yang nawar itu pemilik kantor di Makassar. Aku lupa namanya Bu Sapa, lupa. Dikasih no komisi. Nek kamu bisa kasih berapa Bil? Serem kan gitu kan. Namanya agent baru temen dia. Tanya aku mbak leaderku. Untungnya leaderku nggak segila itu. Leaderku ngajari dengan benar teman-teman. Menurutku ini benar ya teman ya. Bil jangan dia ngomong. Kamu akan nggak kemana-mana di Indonesia. Kalau kamu kasihin komisi mula, terus diajari lo teman cara tahu dong 10% tahu nggak teman? 10% ini lo buat transportku, 10% buat servicingku, 10% buat punya anak buat anakku. Susuk mau ngambil yang mana atau mau ngambil semua? Tak. Aku ngikuti loh teman, tak ikuti leaderku. Dia ngomong, yes. Tapi ujung-ujungnya dia nggak ngambil sih aku, yang 400 juta itu. Tapi dia tiba-tiba gini, aku ini hari ini mau pulang, aku ngomongin, ya wis tak apa-apa ya aku legowo teman, mau apa? Oh nggak bisa Bil, aku dikasih ini. Wis akhirnya closing soalnya. Oke, dia ngomong ini. Mungkin dia kasihan, tapi menurut saya gini loh, nggak ada kata kasihan. Karena ya semangatku, aku berangkat loh teman-teman ke Makassar. Aku ke Makassar itu cuma punya uang 2 juta, teman-teman. Ya, teman-teman bisa bayangin, waktu itu PP masih 1,8 bayar, terus Isa bayar kos, bukan kos ya, kayak losmen gitu teman ya, itu 50 ribuan. Mungkin dia lihat semangatku ya, namanya orang pernah muda ya. Wih, anak muda ini bersemangat sekali. Dia lihat anaknya keluar gundutnya teman ya. Duduk makan camilan. Dibanding no kan, mungkin ya dia ngelihat semangatku itu tadi teman. So, makanya ngomong nggak ada case kasihan menurutku. Kalau namanya kita kerja ya teman ya. Ya kita datangnya udah kerja. Dia panggil anaknya. Dipanggil teman-teman. Coba Bil, kamu buat anakku ya 5M. Tapi jangan pernah ngomong ya. Nanti one day dia punya istri. Susuke ngomong gitu. Ya iya dong. Itu pertama kali temen ya. Aku buat proposal. Tetep aja keder kok temen ya. Namanya case pertama temen ya. 30 juta API. Lumayan ya. Wis ngitung komisi temen. Biasa agent baru temen ya. Tak buat 5M. Di hari itu juga aku tahu bahwa nih 5M kena apa namanya? Kena medical temen. Kan bukan PJ temen ya. Baru tahu. Oh ternyata gini loh cara Bil dipisah. 2,5 M syariah, 2,5 M konven. Wis jago aku dari awal gitu ya. Itu case pertama. Jadi case pertamaku UP 5M. Jadi dari awal udah tahu. Ya jualnya bukan kesehatan bahkan. Jualnya UP di awal. Gitu. Thank you. Ada lagi sini. Okay. Pertanyaannya ada 10. Enggak. Oh, iya. Enggak. Nanti bosan yang lain. Pertanyaan yang pertama tadi kan katanya punya banyak rekrutan Gen Z ya. Itu caranya ngerekrutnya gimana? Dan maintainnya seperti apa? Nge-treatnya Gen Z ini seperti apa? Okay. Itu dulu. Oke. Saya sharing tentang saya dulu ya men ya. Saya merasa belum sampai sesukses itu, tapi boleh saya sharingin tentang tim saya dulu teman ya. Karena ini susah-susah gampang teman. Cara rekrut Gen Z itu simple teman-teman. Temuin menurut saya, kan namanya rekrut ya rekrut aja kan. Tapi yang harus temuin adalah Gen Z yang pengen kerja. Pengen kerja, sebenarnya nggak cuma Gen Z sih. Menurutku agent yang oke itu adalah agent yang punya double job. Kan kelihatan kan teman-teman bahwa udah ini nggak puas dengan saat ini.
Nah, Gen Z pasti ada yang seperti itu. Biasanya rata-rata Gen Z yang seperti itu yang DE join IO. Kan dia nggak cuma kuliah kan, kelihatan kan, dia nggak cuma kuliah, tapi dia juga mau coba kerja, cari pengalaman, dapetin uang. Nah, ketika aku nemuin Gen Z yang seperti itu, dia akan membawa orang-orang yang sama. So, Gen Z itu gampang get agent menurut. Gen Z itu nggak gampang datengin API. Saya belajar di ALC-nya Ku Gencar, teman-teman. Waktu tahun lalu, dia itu punya data. Gen milenial itu berapa persen dari kantornya. Gen yang di atasnya milenial, Gen X itu berapa? Gen X itu 54% teman-teman, omsetnya. Teman-teman. Sisanya milenial, yang kecil itu Gen Z. Sedikit deh, teman-teman. Tapi, ya kembali ya, Gen Z itu berkelompok, teman-teman. Jadi kalau mau main Gen Z harus banyak. Harus sediain waktu. Terus gimana cara maintaining-nya kan gitu kan. Pasti ada yang gak ke-maintain. Saya ada satu fase nih mana ya Gen tak rekrut terus itu sampai aku gak ketulungan. Sampai gak bisa tak mentor teman-teman. Jadi waktu itu teman aku coba kader beberapa agent yang udah senior teman tak bantu untuk ngajari teman. Karena kalau gak bisa gak ketulungan. Tapi ya gitu turnovernya tinggi sekali. Makanya aku disclaimer ya teman ya. Teman-teman harus ingat. Bukan berarti gini. Kembali lagi. Setiap generasi punya plus dan minus. Makanya ngomong. Kalau Gen Z gampang mendatangkan orang. Saya yakin teman-teman. Karena aku sempat satu fase itu. Kantor tuh banyak agentku teman. Gitu loh. Tapi ya mereka turnovernya tinggi gitu toh teman. Banyak join. Sebulan hilang. Banyak teman-teman. So harus siap-siap dengan itu. Disclaimerku ya. Berarti sediain waktu ya. Sediain waktu. Oke. Sama PIC yang terakhir ya. Oh iya. Jadi tadi kan baru punya mindset yang benar setelah ada momen. Ya, momennya kan tadi ternyata ini bisa loh pekerjaan ini tuh berdampak untuk orang lain gitu kan. Tapi kalau seandainya kita masih belum punya momen itu, menurut Billy ya apa caranya? Gini, saya yakin sebenarnya saya udah menemukan momen itu jauh-jauh sebelumnya. Contoh, saya temuin momen saya bisa menghasilkan, bisa beli kamera. Itu sebenarnya momen. Tapi saya nggak yakin bahwa momen itu sangat berdampak buat saya waktu itu. So, nggak bisa. Momen itu menurut saya nggak bisa ditemuin. Momen itu ditemukan ketika kita terus berjalan. Karena aku yakin kalau aku nggak terus karena aku ngomong tuh nggak pernah 2018 prospek sampai keluar pulau nggak ada sing closing gitu. Kalau saya berhenti nggak ketemu momennya. Kayak momen satu ketika teman-teman dapat big case teman-teman. Nggak ada yang tahu. Mungkin kayak Michael tadi. Aku selama canvassing di Silom sampai hari ini kita ngobrol nggak pernah dapat case. Dia satu kali loh. Satu kali teman-teman. Sudah kayak suhu kan teman-teman tadi. Ya kan? Satu kali teman-teman udah dapat 2 case. That's called moment teman-teman. Momen itu hadir ketika kita terus melakukan. Wah, luar biasa ya. Kalimat terakhirnya adalah momen itu hadir ketika kita mau melakukan. Terus melakukan. Thank you so much ya Billy ya. Boleh dibantu doa untuk Cindy? Oh, sertifikat dulu ya. Nggak lupa. Ko WB. Sorry ya teman. Ko Wahyu. Foto. PSI, foto. Bentar ya, kamera. Udah, thank you ya. Ayo bikopas dulu buat Billy ya teman-teman. Kita mau berterima kasih buat Billy yang udah hadir, udah ngasih banyak insight dari POV-nya Gen Z ya. Oke, bisa dibantu Ko WB untuk doa lagi? Ya. Oke teman-teman, kita kirim tuh malam hari ini, kita awali dengan doa, kita akhiri dengan berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih kau boleh kirimkan anakmu Billy dan Nuharja untuk menjadi speaker tempat ini.
men-sharingkan segala ilmu, segala pengetahuan yang dia dapatkan di Prudensial dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Sekiranya tangan Tuhan senantiasa selalu menjaga Billy, melindungi Billy dari segala apapun yang tidak berkenan dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan juga boleh berikan kesuksesan, damai sejahtera-Mu, boleh menjadi berkat bagi banyak orang untuk Billy Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan dan terlebih lagi kami boleh untuk mempraktekannya Tuhan. Biarlah apa yang kami dapatkan pada malam hari ini tidak menjadi sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Esok kami boleh beraktivitas kembali. Tuhan senantiasa selalu menyertai kami dalam perlindungan-Mu. Sebentar kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan orang yang kami cintai. Kiranya Tuhan kirimkan malaikat-malaikat pelindung-Mu, agar kiranya kami semua dapat sampai tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Hanya kepada-Mu lah Sang Pencipta kami mengaturkan segala puji syukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Foto yuk. Foto.